Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kalisa Oleh Putri. Saya Syifa Putri Ananda. Saya Nadia Darmawan. Saya Adinda Munira Manini. Saya Renggi Sasaparan. Saya Bima Batara Bayu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas di proyek kita di Hari Bumi pada tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ngasih tahu nih, Hari Bumi itu apa sih dan dirayakan pada tanggal berapa? Jadi Hari Bumi ini diperingati setiap tanggal 22 April dan ini tuh untuk momen meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Lalu Hari Bumi ini juga tidak hanya dirayakan di Indonesia, tapi Hari Bumi ini sudah menjadi peringatan di internasional. Lalu Hari Bumi ini tentunya untuk mengajak masyarakat atau warga-warga itu untuk melakukan aksi nyata dalam mengelola alam dan juga melestarikan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi sebagai aksi nyata kami dalam memperingati Hari Bumi ini, kami membuat kincir air mini. Kincir air ini memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan kincir air mini ini, kami ingin menunjukkan bahwa energi dari alam bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari kincir air terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Regan. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa itu kincir air. Kincir air adalah bagian dari pembangkit listrik mikrohidro yang berfungsi mengubah energi dan aliran air menjadi energi putar. Energi putar ini kemudian digunakan untuk memutar dinamo atau turbin dan selanjutnya akan menghasilkan energi listrik. Ya, jadi kincir air ini termasuk energi terbarukan atau energi yang berasal dari alam, gitu, yang tidak habis. Lanjut. Untuk bahan dan juga alat yang dipakai untuk membuat ini akan dijelaskan oleh Najwa. Siapa? Jadi betul. Oke. Ya. Jadi bahannya itu ada dinamo DC motor. Ini dinamonya. Ya, yang ini. dinamo. Terus pompa air mini 5 volt yang ini. Terus ada lampu LED. Lampu LED-nya. Ini. Terus pipa PVC. Di sini pipa PVC-nya kami ganti dengan stick es krim. Tutup botol plastik gitu. Terus sama kaleng minuman bekas. Modul step up. Modul opsional. Iya, itu opsional. Terus kabel listrik, lem tembak, isolasi listrik, tali atau benang. Yang alatnya Alatnya itu ada solder atau timah solder, kedua itu ada tang, ketiga itu obeng, keempat ada pisau atau gunting, kelima penggaris untuk alat ukur, keenam ada bertangan. Baik, kita lanjut ke prosedur kincir airnya. Jadi yang akan dijelaskan oleh Bima. Air sungai dialirkan melalui saluran yang memiliki kemiringan minimal 25 derajat. Tujuannya agar aliran air memiliki energi yang cukup untuk memutar kincir. Aliran air dari saluran akan mendorong bilah-bilah kincir air sehingga kincir air mulai berputar. Putaran dari kincir air dihubungkan ke dinamo atau turbin. Alat ini berfungsi mengubah energi putar menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari dinamo atau turbin kemudian disalurkan melalui jaringan kabel ke rumah atau tempat lain yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang dampak kincir air pada lingkungan. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Dinda. Dampak kincir air itu tuh ada, pertama, kincir air tidak menghasilkan polusi udara atau gas rumah kaca. Kedua, dampak negatifnya sangat kecil jika dipasang dengan benar. Ketiga, bisa membantu menjaga ekosistem sekitar jika tidak merusak aliran air alami. Keempat, selain energi, kincir air juga bisa membantu pengairan dan mencegah banjir. Baik, selanjutnya untuk kelebihannya akan dijelaskan oleh Syifa. Nah, kelebihan kincir air itu jadi menggunakan energi dari air yang
selalu ada, jadi tidak habis dan tidak merusak lingkungan. Lalu biaya perawatan dan operasinya itu murah karena tidak perlu bahan bakar dan alat-alat yang digunakan itu sederhana. Lalu mudah dipasang dan cocok untuk daerah jauh dari listrik kota. Lalu bisa menghasilkan listrik dalam jangka waktu lama dan listrik yang dihasilkan itu cukup stabil. Oke. Ini nggak usah ribet. Nggak usah. Terus kan tadi ngomong apa? Nah, ini bentuk sebenarnya. Oke. Mungkin kita jelasin ini aja ya. Langsung ya. Regan, boleh. Oke. Jadi di sini cara membuatnya itu dulu ya sudah. Jadi ini disclaimer dulu. Kami tidak punya untuk baterainya karena baterainya itu harus menggunakan baterai yang 3,7 volt. Kalau misalnya mau pakai baterai yang biasa yang kita biasa gunain itu kan cuma 1,5 volt dan itu harus membutuhkan tidaknya 3 baterai. Dan akhirannya untuk yang rangkaian kami ini LED-nya belum bisa nyala karena nggak ada baterainya. Tapi ya kincir airnya bisa gerak dengan dari si air ini, aliran air ini. Tuh, langsung. Gerak. Iya. Yang jelas kan. Kalau ada baterai jadi generator Ya. itu gerak sendiri. Jadi kalau misalnya ada baterainya, itu dinamo dan juga pompa airnya ini akan nyala. Jadi ketika airnya di bawah ini dan kena si pompa air, dia akan naik lagi ke tangkinya dan akan ngeluarin air lagi untuk memutar si kincir airnya. Dan kalau untuk dinamo ini fungsinya untuk di lampu LED-nya. Dan juga memberikan energi ke ini dan membantu gerakan pemutaran si kincir air itu. Ya, habis. Oke. Mau slogan dulu apa mau tanya dulu? Tanya dulu ya. Oke. Kalau gitu sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin boleh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi slogan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bumi 2020 itu Kalisa. Terus mari jaga itu sama-sama. Jadi kan Mas jelaskan kalau misalnya kincir air itu dipasang dengan benar itu banyak manfaat yang dihasilkan. Nah, gimana kalau misalnya itu tuh dipasangnya tuh nggak benar? Apakah terjadi konflik? Terus dampaknya gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa. Sebelum kami menjawab, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh ask ya. Minimal 2, minimal. Malah dia udah bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurut kalian tempat yang mungkin sangat strategis untuk Pemasangan. diadakannya teknologi tersebut itu di mana saja. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya pada miniatur kan kalian memakai baterai ya, beberapa baterai. Tapi kalau misalnya pada saat dilakukan di lapangannya, baterai itu gantinya apa? Oke, baik, Aski. Terima kasih atas pertanyaannya. Raffi tidak jadi. Oke. Kayla boleh. Misalnya ya, jadi misalnya kalau kalian taruh di perairan yang ada ekosistem kayak ikan atau semacam yang hidup tuh, dia merusak ekosistemnya enggak? Jadi airnya ikan ikut masuk ke dalam tangkinya, itu takutnya Oke. Terima kasih Kayla untuk pertanyaannya. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan siapa dulu? Nyayu dulu ya. Yang akan dijawab oleh Regan mau. Regan. Baik, untuk pertanyaan itu gimana kalau misalkan kincir airnya nggak benar pasangnya? Yang pertama itu dapat menyebabkan kerusakan pada komponennya tuh. Terus mengurangi efisiensi pengolahan air dan akan mengganggu lingkungan sekitar. Bahkan kalau ininya nggak benar masangnya tuh bisa listriknya tuh malah nggak nyala, jadi nggak berfungsi ininya. Seperti itu. Jadi Sudah jelas, Nyayu? Sudah jelas. Oke, pertanyaan kedua yaitu dari Askia. Kami akan menjawab. Jadi yang pertama,
pertanyaan itu adalah tempat yang strategis untuk pemasangan dari teknologi kincir air ini. Jadi tentunya kincir air ini itu sangat bermanfaat ketika dipasang di daerah yang jauh dari tempat listrik. Jadi jauh, tidak terjangkau oleh PLN. Ya. Dan dia di dekat sungai, itu aliran air yang deras, itu bakal bagus banget dan strategis untuk pemasangan si kincir air ini. Nah, untuk pertanyaan keduanya akan dijawab oleh Syifa. Nah, pertanyaan kedua Aski tadi kan, kalau misalnya di miniatur kincir air itu kami menggunakan baterai untuk otomatis Pompanya nyala. Iya. Nah, kalau di kincir air sungguhan itu biasanya tidak menggunakan baterai, tapi ada juga yang menggunakan baterai. Nah, kalau yang tidak menggunakan baterai itu dia tuh langsung terhubung ke turbin yang memutar generator. Jadi yang relay itu ya. Dari perputaran ini tuh langsung menghasilkan listrik. Langsung membuat si dinamo atau generatornya ini nyala. Jadi ada alat yang untuk memutarnya sehingga si dinamo sama generator atau enggak tunggu di generator ini tuh nyala gitu. Ya. Apakah sudah jelas? Iya. Apa? Kan seperti yang kita ketahui di lautan atau di sungai itu tidak sepenuhnya air bersih gitu kan. Nah, jika ada beberapa sampah yang menyangkut di kincir air tersebut, bagaimana solusi? Apakah dapat menyebabkan kerusakan pada kincir air tersebut? Dan kalau misalnya iya, apa solusinya? Apa? itu ya saringan. Oke. Saringan di sini. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau misalnya nanti di sungai ataupun di lautan itu ada sampah yang masuk ke baling-balingnya, itu pasti akan membuat nyangkut si baling-balingnya dan tidak bergerak. Tapi mungkin untuk solusinya dari itu ada penyaringan di sekitar kincir airnya sehingga si sampah-sampah ini tuh tidak mendekati dari kincir air tersebut. Apakah sudah jelas, Aski? Oke. Terima kasih, Aski. Lanjut ke pertanyaan si Kaila. Dia akan dijawab oleh siapa? Siapa? Udah. Apa tadi? Tadi Kaila kalau misal ekosistem kan? Oh, itu merusak ekosistem kalau misal ada ikan. Iya. Regan. Kamu aja. Regan boleh, Regan. Silakan Regan. Nah, Regan. Akan dijawab oleh Regan ya. Kaila. Oke, izin menjawab. Jadi kincir air itu emang bisa merusak ekosistem di laut, di air. Jadi misalkan ada ikan di sekitarnya, pastinya ikannya akan mengalami migrasi, dia akan berpindah tempat, nggak akan di sekitar kincir air tersebut. Terus juga akan perubahan habitat dan suhu air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistemnya tuh. Jadi seperti itu. Makanya pembangunannya tuh harus dipilih benar-benar agar si ekosistemnya tuh nggak terganggu seperti itu. Boleh ya? Boleh ya. Boleh. Jadi nggak? Ya, oke. Terima kasih yang udah bertanya. Jadi udah kok. Jadi jangan lupa ya guys untuk terus menjaga bumi kita, karena bumi ini tuh bukan kita aja yang pakai tentunya, dan akan ada generasi-generasi yang lahir lagi untuk memakai bumi ini. Jadi tetap jaga bumi dengan cara ini, salah satu solusinya yaitu energi terbarukan. Karena energi yang tidak terbarukan itu bisa habis. Lalu mungkin langsung ke slogan. Jadi selamat Hari Bumi 2025. Mari. Ulang. Mari jaga dan rawat bumi. Mari jaga dan rawat bumi. Maaf ulang. Oke. Selamat Hari Bumi 2025. Mari jaga dan rawat bumi kita, rumah kita satu-satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.